Setelah kejadian di kosan Haesung, Ketua Sokho mengatakan kepada Ibu Oh bahwa dia membuat kejutan untuk Haesung. Namun tentu saja Ibu Oh tidak mempercayainya begitu saja. Dia juga mencurigai Haesung. Keesokannya, UTS pun kini telah dimulai. Haesung mendapatkan peringkat ke-10 dan Yena mendapatkan peringkat kedua. Peringkat pertama berhasil direbut oleh Yujung. Hal ini membuat Yena sangatlah kesal. Tapi sikapnya tidak menunjukkan kesal kepada Yujung. Bahkan, dia juga memberikan selamat kepadanya. Yujung lalu mengatakan bahwa dia hanyalah beruntung. Setelah itu, Yena pergi ke ruang OSIS. Di sana, dia melihat laptop yang terus berbunyi. Saat dia membukanya, ada obrolan grup yang tidak ada dirinya. Mereka mengatakan bahwa lusinan les privat Yena tidak bisa membawanya ke peringkat 1. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa Yena bersikap seperti ratu karena dia adalah anak pimpinan. Di sisi lain, Myungju bertemu dengan Ketua Yun. Dia adalah ketua editor penulis media. Myungju ingin Ketua Yun menghapus artikel yang dia tulis mengenai kota pendidikan dan juga dirinya. Hal itu berdampak negatif kepada berlangsungnya kota pendidikan yang sedang dia rencanakan. Tapi Ketua Yun menolak hal itu. Bahkan ketika Myungju menawarkan apapun, Ketua Yun tetap menolaknya. Jika Ketua Yun tidak menerima tawarannya saat ini, maka tawaran selanjutnya akan lebih pahit. Tapi tetap saja Ketua Yun tidak peduli dan mengabaikannya. Setelah itu, kepala sekolah memberitahu bahwa Yena mengalami perubahan peringkat. Mendengar itu, Myungju langsung saja menuju ke sekolah. Yena lalu dipanggil untuk menghadapnya. Di sini, Yena merasa sangat ketakutan sebelum masuk ke dalam ruangan ibunya. Di lain waktu, Haesung mencoba mendekati Yena supaya dia menerima Haesung menjadi anggota OSIS. Haesung memberikan Yena minuman dengan sehelai daun di dalamnya ketika Yena sedang makan di kantin. Namun sayangnya Yena menolak minuman itu, soalnya dia sudah membawa minuman sendiri. Dongmin yang melihat itu menanyakan kepada Haesung apa yang sedang dia lakukan, karena hal itu bukanlah cara untuk mendekati seseorang. Walaupun begitu, cara yang dia lakukan berhasil sehingga Yena menerimanya menjadi anggota OSIS. Sementara itu, Ibu Oh masih mencurigai Haesung. Dia kemudian menelpon sekolah lama Haesung. Untung saja agen Bin sudah menyiapkan hal ini. Jadinya ketika Ibu Oh menelpon sekolah lamanya, itu akan tersambung langsung ke agen Bin. Mijung lalu menjawabnya dan mengatakan bahwa Haesung adalah orang yang sangat pintar. Dia juga bahkan sangat atletis. Tapi Ibu Oh kurang puas dengan jawaban itu dan dia masih mencurigai Haesung. Di sisi lain, Haesung mencoba menenangkan Yujung yang sedang marah kepadanya. Yujung mengatakan bahwa Haesung lebih mementingkan misinya daripada dia. Yujung meminta kepada Haesung untuk seolah-olah tidak mengenalnya mulai saat ini. Pertemuan ini disaksikan oleh Yena dari ruang OSIS. Setiap kali Yujung dan Haesung bicara, Yena selalu mengamati kedekatan mereka. Setelah itu, Haesung mencoba membuka jam kakek di ruangan OSIS saat dia sendirian. Tapi tiba-tiba saja Yena dan juga Yujung masuk ke dalam dan membuat rencananya gagal. Yena kemudian mengajak Haesung makan malam bersama untuk merayakan anggota baru. Awalnya Yujung juga mengiyakan ajakan itu, tapi saat di kamar mandi, dia meminta izin kepada Yena untuk tidak ikut. Dan inilah reaksi Yena. 나 이랬다 저랬다 하는 사람 싫어해. Yujung memang dianggap seperti babu di dalam anggota OSIS. Untuk itulah dia meminta izin untuk tidak mengikuti makan malam. Dan ini juga menjadi alasan kenapa dia tidak ingin Haesung menjadi anggota OSIS. Setelah itu makan malam pun telah tiba. Yena meminta Yujung untuk mengambilkan menu, menuang minuman, dan puncaknya adalah ketika Yena meminta Yujung untuk membelikan stocking. 나 우리 메뉴판. 그렇게 들어오고 싶어 했던. 이정아, 나 스타킹 좀. Haesung lalu menghentikannya. Dia juga mengatakan bahwa akan membiarkan Yena melakukan hal itu untuk terakhir kali.
Selanjutnya, Haesung tidak akan membiarkan hal ini terulang lagi. Setelah Yena pulang, Haesung jadi tahu alasan Yujung melarangnya untuk menjadi anggota OSIS. Yujung mengatakan bahwa Yena memasukkannya ke dalam anggota OSIS. Menuruti semua perintah Yena hanyalah balas budi baginya. Mulai saat ini, Yujung tidak ingin Haesung mencampuri urusannya. Sementara itu, Haesung menjadi anggota OSIS atas kehendak Myeongju. Bahkan Yena tidak mengetahui alasan ibunya melakukan itu. Di lain waktu, Haesung masuk ke dalam ruangan anggota OSIS dan juga membuka jam kakek di sana. Tapi tiba-tiba saja seseorang memasukkan surat dari bawah pintu dan isi surat itu bertuliskan, "Halo Agen Jong Haesung." Hal ini kemudian dilaporkan langsung kepada Direktur Kim dan dia meminta asisten Kong untuk menyelidiki semua guru dan juga staf di sekolah itu. Ada seseorang yang mengetahui identitas asli Haesung. Keesokannya, Haesung mencoba mengecek CCTV di area OSIS, tetapi rekaman pada hari itu telah dihapus. Ternyata Myeongju sudah mengetahui bahwa Haesung adalah seorang intel, tetapi dia belum mengetahui alasan Haesung berada di sekolah. Malamnya Haesung ditelepon oleh seseorang yang mengetahui identitasnya. Dari suaranya, Haesung mengenali bahwa dia adalah Satpam Jung. Dia meminta Haesung untuk datang ke atap sekolah malam ini juga. Tepat jam 12 malam, Haesung tiba di sana. Jam kakek pun berbunyi di malam itu. Lalu tiba-tiba saja Satpam Jung jatuh dari atap. Haesung lalu mendekatinya dan mengambil buku catatan di tangannya. Ternyata buku yang digenggam Satpam Jung adalah buku catatan milik ayahnya. Haesung menjadi terdiam sejenak. Dan di akhir episode, Ibu Oh juga sedang membuka buku tahunan sekolah pada tahun 2003. Di sana dia melihat seseorang yang dia kenal. Dia adalah ayah Si-hyun atau saat ini adalah Haesung. Saat kecil dulu, Ibu Oh dan juga Si-hyun satu sekolah. Dia juga mengenal baik ayah Si-hyun. Namun saat ini Ibu Oh belum mengetahui bahwa Si-hyun adalah Haesung. Apakah yang akan terjadi selanjutnya dan siapakah yang membunuh Satpam Jung? Apakah ini adalah peringatan untuk Haesung? Sampai jumpa di episode selanjutnya.